Kata-kata itu berakhir. Apa yang tidak terduga adalah Ziyun masih menundukkan kepalanya. Qin Yichen melirik bintang-bintang, dan melihat ke Gunung Diezong, yang terakhir juga menyeringai sambil tersenyum. Apa yang Tuan Muda Qin berikan kepada kami terakhir kali? Itu sudah banyak. Munculnya dua orang membuat Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, Butterfly Chongsan dan Ziyun sama-sama ingin mempersembahkan rampasan perang ini untuknya. Ide Dai Zongsan sangat sederhana. Jika mereka belum bertemu Qin Yichen, hasil terbaik mereka adalah terus ditindas, dan mereka tidak akan pernah semarah hari ini. Hal yang sama berlaku untuk Ziyun. Apakah itu roh abadi Qin Yichen yang digunakan untuk mengolah darah dan sumber daya naganya, atau kelahiran kembali transformasi naga? Menurut pendapatnya, poin rampasan perang ini, bahkan salah satu hadiah rambut dari 9 lembu tidak dihitung. Namun, setelah beberapa saat, Qin Yichen tersenyum dan menjadi serius. Tunggu, ini yang pantas kamu dapatkan. Qin Yichen memasukkan banyak harta ke tangan Ziyun, meskipun Ziyun tidak mengangkatnya, dan menarik kembali telapak tangannya, meninggalkan harta di sisinya. Tapi kata-kata Qin Yichen kemudian membuat tubuh Ziyun sedikit gemetar. Sebelumnya, sebagai roh abadi saya mengolah Anda sebagai hal yang biasa. Sekarang, aku bosmu. Bahkan lebih masuk akal bagi kita untuk saling membantu. Namun, di masa depan, kamu harus berkultivasi dan terus tumbuh lebih kuat, dan kamu harus bekerja keras. Ide Qin Yichen juga sangat sederhana. Ziyun sudah memiliki transformasi naga. Itu dapat dianggap sebagai orang yang mandiri dan lengkap. Secara alami, itu harus mendukung langit saja. Tentu saja, retorika semacam ini karena Qin Yichen tahu bahwa jika dia tidak mengatakannya, saya khawatir Ziyun akan selalu menuntut rasa terima kasihnya yang besar dan tidak tahu sampai kapan dia akan malu. Meskipun itu untuk Ziyun untuk memperjuangkan sumber daya yang dibutuhkannya sendiri di masa depan. Jika yang pertama mau berbicara, berapa banyak harta kristal peri yang tidak akan cemberut? Bos, Ziyun terdiam, melihat harta karun di tangan, dan mata bintang. Tapi Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melihat ke arah gunung kupu-kupu yang berat. Dengan cara yang sama, dia juga mendorong banyak rampasan perang ke Butterfly Zongsan. Penatua Zongsan, tunggu. Orang-orang jahat ini telah banyak mati di tanganmu. Jadi inilah yang pantas kamu dapatkan. Butterfly Zongsan ingin mengelak, tetapi bisa menghadapi ekspresi serius Qin Yichen. Pada akhirnya, dia harus mengertakkan gigi dan mencabutnya, melengkungkan tinjunya dan memadatkan. Terima kasih banyak Tuan Muda Qin. Tidak perlu berterima kasih padaku. Qin Yichen melambaikan tangannya, tidak seperti sikap sopan, tenteram, tapi tenang, membuat Hong Lian sedikit kagum di lautan kesadaran. Bocah ini semakin menjadi pemimpin, tidak hanya menyelesaikan obsesi klan Ziyun dan Ming Guangdi, tetapi juga tidak membuat orang sedikit malu. Setelah mengalokasikan rampasan perang, Qin Yichen bangkit dan memulai aktivitasnya. Penatua Chongsan, dalam beberapa hari ke depan, saya khawatir masih ada masalah bagi Anda. Pergi dan tanyakan tentang intelijen regional tempat kami berada. Dan rencanakan tindakan di masa depan. Dai Zongsan menundukkan kepalanya. Tenang, bungkuskan pada orang tua itu. Pada saat ini, ketika Qin Yichen sedang berpikir, Xingmu melintas. Juga, perhatikan perilaku keluarga Youlang. Lelaki Youlan itu tidak sederhana. Tampaknya dia telah melakukan tembakan sengit dan membunuh Sue Futu. Namun sejak saat itu, dia telah melemahkan posisi hegemonik suku Youlang di Lin Luosheng. Dia sangat pintar sehingga dia tidak bisa memikirkan hal ini. Butterfly Chongsan kaget, lalu mengangguk sedikit dengan sungguh-sungguh. Dia juga tahu bahwa Youlan adalah pria yang licik dengan tulang belakang yang mengerikan. Namun, Ziyun tampak tenang dan membujuk. Bos, apakah kita harus terlalu khawatir? Dapatkah kita membunuh bangunan jahat? Tentu saja kita dapat membunuh anak serigala. Kelicikan seperti apa yang dimiliki kelicikan. Tetapi dia apakah ada pilihan di waktu? Kata-kata seperti itu adalah beberapa poin kebenaran, dan bahkan kebenaran pun dilanggar. Nyatanya, Youlan saat itu tidak punya banyak pilihan. Apalagi dia tidak ingin menderita di kedua sisi karena perselisihan kecil. Namun, Qin Yichen selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Anda harus tahu bahwa meskipun rumah jagal terapung darah tidak memiliki kelicikan seperti itu, ia mungkin menjadi pemimpin generasi yang kejam. Ini sama sekali bukan suami yang sembrono. Dalam hal itu, tidak ada pembelaan terhadap Yulan. Dapat dilihat betapa realistis kemampuan akting Yulan, atau pada saat itu, dia benar-benar berpikir untuk menembak dirinya sendiri. Saya berharap saya berpikir terlalu banyak. Dalam beberapa hari berikutnya, Butterfly Chongsan dan sekelompok anggota klan menghubungi banyak pasukan di kota Linluo. Dan meskipun Butterfly 1000 tidak mengatakan apa-apa, tampaknya karena ancaman Youlan, dia kembali merasakan kekuatan yang tidak mencukupi. Rasanya pahit, jadi budidayanya ekstra rajin. Saat ini, kota Linluo masih sepi. Kadang-kadang, ada serangan diam-diam roh abadi, tetapi telah dipenggal oleh semua kekuatan tanpa kerugian yang berlebihan. Perlu disebutkan bahwa setelah penghancuran gedung kelompok jahat,
Yulan tidak lagi bersikeras memungut biaya perlindungan dan rampasan perang. Qin Yichen tidak terkejut ketika mengetahui kejadian itu. Tetapi Youlan melakukannya. Tetapi malah meredah hubungannya dengan semua pihak. Tentu saja, kekuatan semua pihak tidak bodoh. Tidak sulit untuk melihat mengapa klan Youlang tidak sekuat dan sesombong dulu. Pada analisis terakhir, itu karena kelompok bangunan jahat telah dihancurkan. Jika dominasi dua pengaruh besar masih ada, apakah Youlan akan begitu ramah dan murah hati, maka masih harus dicari tahu. Oleh karena itu, kekuatan dari semua sisi mengungkapkan sedikit rasa terima kasih kepada yang dipimpin oleh pemuda surga abadi. Ditambah dengan pertarungan dengan Kun Yilu, kekuatan yang diungkapkan oleh Qin Yichen cukup membuat semua pihak takut untuk menentang keluarga kupu-kupu terang seperti biasa di dunia luar. Bahkan ketika Butterfly Chongsan menanyakan tentang berita tersebut, itu cukup lancar. Dan masih banyak kekuatan yang lemah, menunjukkan niat baik untuk mengikuti. Dalam hal ini, posisi lunak Butterfly Chongsan sangat bagus. Itu tidak menyinggung kekuatan itu dan tidak terlalu dekat. Bukannya mereka tidak ingin memperkuat kekuatan mereka, tetapi jika rahasia seluruh kelompok mereka terungkap, itu sudah cukup untuk menyebabkan kematian. Akhirnya suatu hari, Qin Yichen masih mengumpulkan basis kultivasi untuk membuka jalan bagi pengaruh Golden Immortal. Tetapi dia melihat Butterfly Chongsan kembali. Tuan Muda Qin, ada berita. Qin Yichen membuka matanya dan terkekeh. Saya menghargai penampilan Sun Elder. Berita ini mungkin tidak mudah. Wajah tua Ye Zhongshan memang penuh inspirasi. Tuan Muda Qin berkata baiklah. Kali ini, lelaki tua itu benar-benar menemukan reruntuhan dewa. Sisa dewa. Qin Yichen terkejut. Apa arti dari kata Gods Vestige? Itu berarti ada hubungannya dengan warisan pembangkit tenaga listrik Gatre Alam. Pantas saja Butterfly Chongsan begitu bersemangat. Bahkan mata Qin Yichen menjadi bersemangat. Aku akan menelepon Ziyun dulu. Setelah beberapa saat, Ziyun dan Butterfly 1000 semuanya bergegas ke aula utama. Bahkan Lu Xiaolu, yang sangat membosankan sepanjang hari, memiliki rasa ingin tahu saat ini.